Teman-teman, kalian pernah nggak ngalami, kalian punya pengalaman lucu, tapi ketika kalian ceritakan pengalaman kalian sama teman-teman kalian, pengalaman yang lucu itu ketika diceritakan menjadi nggak lucu. Pernah nggak kalian ngalami, teman-teman? Aku punya cerita itu, teman-teman. Aku ngalami juga cerita itu. Jadi dulu masa lalu, masa budak-budak kecil dulu, waktu masa-masa kecil dulu. Jadi aku ada 4 orang. Aku, temanku, 3 orang ini temanku, aku. Jadi 4 orang. Ini masa-masa kecil ya. 4 orang ini orang anak-anak kecil. Jadi dulu kami kebiasaan itu kan sering main-main ke kebun gitu kan. Main-main ke kebun. Kadang-kadang kami suka nyolong, suka nyuri gitu. Nyuri buah durian. Karena dulu di kampung aku tuh banyak durian, teman-teman. Tapi ini enggak patut untuk dicontoh ya, teman-teman. Ini bukan sesuatu yang baik, tapi ini menceritakan pengalaman masa-masa kecil dulu, waktu masa-masa umur 10 tahun, 9 tahun gitu. Jadi di kampung aku itu banyak orang yang memiliki kebun durian, teman-teman. Memiliki kebun durian. Jadi pas masa itu, pada tahun itu lagi musim panen durian, teman-teman. Jadi kebiasaannya kalau di kampung aku itu, orang-orang yang punya kebun durian itu dia tidak pernah mau menungguin tidak selalu ngontrol duriannya, enggak. Dia kalau misalkan pas musim durian, dia datang di kebunnya hanya di waktu pagi saja. Waktu pagi dia datang untuk ngambil durian gitu. Tapi dalam tahun itu harga durian kan lagi mahal-mahalnya. Jadi pemilik durian ini banyak yang mengeluh, teman-teman. Mengeluh karena apa? Banyak duriannya yang hilang. Asal tukang yang punya durian ini keliling di pagi hari, selalunya duriannya nggak ada. Yang biasanya dia dapat 20, 10 durian setiap pagi dia datang. Tapi di tahun itu, di musim itu jarang. Kadang dia dapat 2, dapat 3. Karena memang banyak yang ngambilin gitu. Banyak orang yang ngambilin durian karena mungkin harga durian lagi mahal pada tahun itu. Jadi datanglah si budak-budak 4 orang ini. Budak-budak tampan, budak-budak ganteng, budak-budak handsome ini, 4 orang ini datang ke kebun durian. Untuk apa? Untuk silaturahmi. Silaturahmi untuk ngambil durian orang. Nyuri. Tapi bahasa kami kan silaturahmi gitu. Jadi kami sebelum datang ini, budak-budak 4 orang, yang anak kecil 4 orang ini, kami sebelum datang ke kebun itu kami pastikan dulu yang punya kebun itu kapan dia datang ke kebun, kapan dia pulang ke kebun. Kami udah tahu waktunya tuh kapan. Jadi datanglah kami di sore hari, teman-teman. Pas di pukul 4. Setelah habis asar gitu ya. Datanglah kami 4 orang ini. Yang pertama kali merintis jalan itu temen aku. Dia maju pertama. Dia ngontrol situasi dan kondisi. Apakah aman? Apakah ada pemiliknya? Gitu. Nggak ada. Masuk temanku yang kedua, ketiga, masuklah kami berempat. Masuklah ke berempat. Jadi disclaimer, teman-teman. Ini ketiga kalinya kami datang ke kebun itu, ngambil durian di kebun itu. Sebenarnya sih menyesal. Sekarang sudah besar tuh menyesal sebenarnya. Karena pernah ngambil durian punya orang tua itu gitu. Tapi kan itu cerita masa-masa kecil dulu ya, teman-teman. Jadi sebelumnya 3 hari yang lalu tuh kami selalu dapat durian itu di situ, dapatnya 5 kami dapat durian. Dapat 6. Selalu kami dapat itu kalau kami datang di sore-sore hari itu. Tapi entah kenapa di hari itu yang kami dapatkan durian hanya cuma 1, teman-teman. Duriannya cuma 1, tapi besar, teman-teman. Durian tadi besar yang kami jumpain itu tadi. Orang biasanya kami dapat 4. Ini yang kami dapat 1. Kami setelah dapat 1 itu masih keliling kami di kebun-kebun itu. Mana lagi gitu kan. Kadang kan kalau 1 kan nggak cukup, nggak puas gitu. Kadang kan kami 4 orang gitu. Jadi setelah kami keliling, kami cari-cari, nggak ada. Ya itu tadi, cuman 1 durian itu tadi, cuman agak besar dia. Tapi yang anehnya, teman-teman, durian yang kami jumpain itu memang durian agak besar.
Tapi nggak seperti biasanya durian ini. Biasanya kan kalau durian tuh rapet dia kan, buahnya tuh rapet, nggak ada. Kalaupun ada pecah sedikit aja di ujungnya gitu. Kalau ada pecahnya pun di ujung-ujungnya itu. Tapi ini enggak teman-teman. Dia pecah itu nampak garisnya itu teman-teman. Garisnya nampak gitu. Tapi tipis, nggak begitu terlihat gitu. Garisnya tipis banget. Dan baunya pun beda teman-teman. Ada bau-bau yang nggak seperti biasanya. Kok macam ada bau-bau busuknya juga gitu. Tapi bau duriannya pun ada. Jadi bercampur antara bau durian sama bau busuknya bercampur. Tapi dikarenakan kami ini nyolong ya, ngambil durian punya orang, dengan siaga, dengan cepat kami harus mengeksekusi ini gitu. Jadi kami bawalah cepat kami cepat keluar dari kebun itu menuju satu pondok atau satu gubuk gitu yang kami buat. Memang di situ tempat asrama kami lah, bahasanya lah, asrama budak-budak kecil ini tadi ngambil buah durian. Nah, kami duduk di situ 4 orang itu, kami letakkanlah durian itu di meja, di tempat di lantai itu. Jadi dibukalah sama teman aku, 2 orang ini yang buka. Dia buka gitu kan. Kesusahan, yang 2 orang tadi ini kesusahan buka itu ya, namanya budak-budak kan, masih umur 9 tahun gitu ya, agak tenaganya nggak seperti orang dewasa gitu. Jadi mereka berdua buka nggak bisa. Biasanya kan bisa kan, biasanya kami bisa buka 2 orang gitu bisa. Tapi ini 2 orang ini nggak bisa. Jadi turun tangan lah kami, 4 orang kami buka durian itu. Di ujung sana 1, pokoknya persegi 4 gitu. Kami narik. Wah, kami tarik. Begitu kami tarik kuat-kuat, cupret gitu ya. Muncrat teman-teman, muncrat durian itu. Cepat kena di baju-baju kami. Cepat. Baunya teman-teman. Kami terkejut gitu. Apa ini? Kami lihat kuning-kuning di sini kan. Kami pikir durian. Duriannya memang durian yang cair gitu. Kami lihat kan, kami cium. Bau tai anjing. Itu. Setelah kami cium, kami buang bajunya teman-teman. Yang lebih lucunya apa coba? Di dalam durian tadi, tai, ada biji duriannya juga ada dalam itu teman-teman. Gimana coba? Memang ya, mungkin ya yang punya kebun durian ini yang punya kebun durian ini memang dia dendam, mungkin dia sangat benci mungkin ya. Dia memang menaruh dendam kepada maling-maling itu, karena dia selalu keliling gak pernah ketemu sama orang yang ngambil durian dia. Jadi mungkin dia kerjain, dia buat taktik. Ternyata teman-teman, durian itu yang besar, duriannya dia makan dulu. Setelah itu dia berak teman-teman. Yang punya kebun itu berak, dia kumpuli taiknya, dia masukkan di dalam kulit durian itu, dikumpulin menjadi durian. Bijinya pun presisi dia letak. Bijinya itu presisi, satu-satu. Terus kulitnya dia lem teman-teman. Aku nggak tahu pakai lem apa, tapi memang susah untuk bukanya teman-teman. Dia kasih lem apa gitu, biji dia rangkum, dia rakit itu jadi durian, memang durian bulat gini. Tapi itu tadi bukanya susah karena dilem itu ya teman-teman. Semenjak kejadian itu teman-teman, kami bocah-bocah ganteng 4 orang ini nggak berani lagi datang ke kebunnya dia. Kami pindah ke kebun orang lain. Ambil kebun orang yang lain. Itulah masa-masa kecil yang sangat menyenangkan tapi merugikan. Nah itu sebenarnya pengalaman itu lucu teman-teman. Tapi ketika aku ceritakan memang agak garing. Nggak tahu lah. Gimana menurut kalian? Cerita yang aku ceritakan ini lucu nggak? Apa mungkin nggak lucu? Tapi pengalamanku itu lucu gitu. Kalau aku bayang-bayangkan itu lucu, tapi kalau aku ceritakan itu nggak lucu. Mungkin aku harus belajar public speaking dulu ya. Oke, sekian. Udah hampir 10 menit. Kalau ada yang mendengarkan secara full, kalian sangat setia. Kalian adalah calon-calon orang yang sukses. Amin.